Terima kasih Tuhan, pagi hari yang indah yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama datang memuliakan, memuji Engkau. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau Allah berada di tengah-tengah kami. Seperti firman-Mu berkata, ketika 2-3 orang berkumpul bersama, maka Engkau hadir di tempat itu. Kami lebih dari 2-3 orang ya Tuhan, dan kami sangat yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, di atas pujian penyembahan Tuhan Engkau bertambah. Di atas pujian dan penyembahan Engkau ada. Di atas pujian penyembahan ada suatu mujizat yang terjadi, ada suatu kemerdekaan yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bagi kemuliaan. Dan saat ini kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau Allah yang beracara. Hanya di dalam satu nama kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Tak ada yang dapat
kemuliaan, segala hormat, segala dan segalanya dari awal sampai hari ini, sampai seterusnya. Engkau adalah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, perbuatan-Mu yang besar yang membawakan kami untuk boleh berjalan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami berterima kasih. Tak henti-hentinya menutup diri kami. Hati kami mau memuliakan Engkau ya Allah. Biarlah seperti Raja Daud Tuhan datang memuliakan Engkau, memuji Engkau, menari-nari kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau layak menerima segala pujian. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami berterima kasih buat segala karya-Mu yang Engkau berikan bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mengangkat setiap suara kami. Kami mau memuji, kami mau serukan nama Yesus. Kami mau berjalan di dalam Engkau. Pimpin kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya siap untuk memuji Tuhan, amin. Memuji Tuhan tidak pandang umur, mau muda, mau tua, semuanya bisa memuji Tuhan, amin. Haleluya, itulah kesukaan Tuhan. Di dalam pujian ada kuasa, di dalam pujian ada mujizat, amin. Percaya, amin. Ya, sama-sama kita naikkan pujian ini.
Di dalam firman tadi, di dalam lagu tadi dikatakan, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, karena sebab Dia sanggup. Makanya luar biasa, bersama Tuhan kita diberikan suatu jawaban, bersama Tuhan kita diberikan suatu kemenangan. Amin. Haleluya, haleluya. Saat ini kita mau masuk di dalam firman. Mari kita minta pimpinan Roh Tuhan membukakan hati kita untuk mengerti akan setiap firman Tuhan.
Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Ini adalah ibadah perdana kami di minggu pagi Tuhan. Selama situasi lockdown saat ini ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir di ibadah kami. Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi karena Roh menyertai kami. Bapak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap umat-Mu yang sudah hadir, bahkan yang sedang menonton secara live ya Tuhan, Tuhan berkati. Berikan hati dan telinga seorang murid menjadi bagian umat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka waktu bersekutu dengan firman-Mu, mereka membuka telinga mereka, mengizinkan benih yang subur tertanam di tanah hati yang subur ya Tuhan, sehingga benih-Mu boleh bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan pada pagi hari ini menyampaikan isi hati-Mu, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam pemberitaan firman Tuhan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, dimuliakan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Masih sukacita, amin. Masih ada semangat, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, saya sangat bersemangat dan sangat bersukacita Bapak Ibu, karena ini adalah ibadah perdana ya di minggu pagi. Ya, selama ini kurang lebih sudah hampir 2 bulan kita buka ibadah sore dan pagi baru kita mulai. Saya berterima kasih buat Bapak Ibu yang sudah juga antusias untuk hadir bersama-sama, dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah juga kami undang untuk bisa hadir bersama-sama dalam persekutuan ya, dengan tetap kita mengenakan protokol kesehatan, wajib masker di dalam ruangan ibadah, dan bagi kami pelayan-pelayan pakai face shield, yaitu untuk mencegah semburan ya dari ludah kami yang jauh ya. Kami makanya memakai ini. Bapak Ibu kalau tanya saya nyaman tidak, sangat tidak nyaman, tetapi ini harus dilakukan supaya kita semua safety, kita semua aman. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah minggu ini menjadi minggu yang juga membuat kita semakin semangat di dalam melayani Tuhan dan juga bersekutu dalam gereja atau dalam rumah Tuhan. Dan saya menyampaikan salam dari Bapak dan Ibu Gembala, mohon maaf tidak bisa hadir perdana karena ada urusan keluarga yang sudah tidak bisa dielakkan. Ya mau tak mau sudah terbuat janjinya, jadi harus tetap mengikuti kegiatan itu karena sudah janji lama. Jadi sekali lagi salam dari Bapak dan Ibu Gembala kepada kita semua jemaat pagi ya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan judul, saya ambil dalam The Book of Daniel, yaitu kitab Daniel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan judulnya yaitu berani memilih yang benar. Bisa? Macet? Ya, judulnya adalah berani memilih yang benar. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak kita mengerti arti kebenaran? Saya sudah singgung berkali-kali Bapak Ibu di khotbah-khotbah yang sebelumnya di minggu sore. Kebenaran tidak sama dengan kebaikan. Ya Bapak Ibu harus terus melihat ini menjadi satu kebenaran, karena jangan sampai kita abu-abu dalam hal kebenaran dan kebaikan. Ya, kebenaran tidak pernah sama dengan kebaikan. Ya, kebaikan tidak pernah sama dengan kebenaran. Tetapi di dalam kebenaran pasti ada kebaikan. Di dalam kebenaran pasti ada kebaikan. Tetapi di dalam kebaikan belum tentu ada kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita diajak, ya saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar dari buku Daniel atau kitab Daniel. Ada beberapa tokoh yang luar biasa, ya, yang berani memilih yang benar di situasi yang sulit, di situasi yang sangat tidak nyaman. Mereka adalah tokoh-tokoh yang berani mengambil resiko, memutuskan untuk tetap hidup benar, untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, harus tahu dulu di dalam kitab Matius, di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 6 dan 10,
Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi Yesus sendiri memberikan pujian kepada setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Yesus memberikan satu pujian yang luar biasa, yaitu dengan kata berbahagialah. Jadi Bapak Ibu dan saya kalau melakukan kebenaran, jangan bersungut-sungut, tapi justru harus berbahagia, kata Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus waktu Yesus mengajar di bukit. Ya, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, ayat yang ke-10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kalau yang tadi pertama, berbahagialah orang yang mencari kebenaran. Kemana-mana dia pengen hidup benar. Dia di toko harus benar, di rumah harus benar, di pekerjaan harus benar. Bahkan di tempat-tempat tertentu yang banyak tantangan, dia tetap hidup benar. Nah, sekarang ada banyak orang percaya hidup kompromi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mohon maaf, saya termasuk orang yang tidak suka dengan kompromi. Dosa ya dosa, pelanggaran ya pelanggaran. Pak, yang melanggar istri dan anak tetap harus ditegur. Pak, yang melanggar suami tetap harus ditegur. Pak, itu kan suami, Pak. Pak, itu kan anak-anak masih 6 tahun ya. Pak, aduh, anak-anak 6 tahun tahu apa? Tidak boleh. Harus dikasih tahu. Justru karena dia nggak tahu apa-apa, kita kasih tahu. Amin. Jangan abu-abu. Pak, cucu saya masih 3 tahun, Pak, nggak tahu apa-apa. Salah. Justru 3 tahun. Secara psikologis, Bapak Ibu, kalau belajar secara psikologis tentang tumbuh kembang anak, usia 1 sampai 5 tahun itulah waktunya orang tua keluarga memberikan didikan yang benar di rumah. Setelah 6 tahun ke atas itu dia mendapatkan didikan di sekolah. Setelah itu lagi dia masuk ke dewasa atau remaja, dia mulai belajar dari sosial atau dari teman pergaulannya. Kalau di usia kecil kita nggak didik dengan benar, maka percayalah dia tidak akan pernah mengerti kebenaran dan kebaikan. Semua abu-abu. Semua abu-abu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini berarti Yesus sudah mengatakan kepada kita semua sebagai umat Tuhan, waktu engkau dan saya hidup benar, maka engkau akan teraniaya. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu, saya kasih contoh sederhana di lingkungan sosial. Waktu kita hidup benar, kita suka dijauhi oleh orang-orang sekitar kita. Betul? Lu sok kudus lu, lu sok suci lu, lu sok benar lu. Ya memang begitu, dunia nggak bisa terima kebenaran. Dunia terima yang abu-abu. Tapi Alkitab, Yesus mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kita semua pengen ke surga. Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya, kita semua diarahkan, dituntun, dipimpin untuk kita mempersiapkan diri menyongsong masa depan hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Berarti untuk kita sampai ke sana, suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus hidup benar. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, Bapak Ibu, siapa tokoh yang hidup dalam kebenaran di dalam kitab Daniel? Ini pertanyaannya. Tokoh yang mana? Atau siapakah nama tokoh yang hidup dalam kebenaran di kitab Daniel? Yang pertama, Bapak Ibu bisa baca Daniel 1 ayat 7. Yang pertama adalah Daniel sendiri yang diberi nama Belshazzar. Setelah itu Hananya diberi nama Sadrak. Mishael diberi nama Meshach, dan Azaria diberi nama Abednego. Dan kita lebih familiar dengan nama Sadrak, Meshach, Abednego. Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego. Kita lebih familiar dengan 4 nama ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau lihat di dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat ke-7, saya akan tunjukkan, saya akan bacakan kitab Daniel pasal yang pertama.
Kitab Daniel pasal pertama, Bapak Ibu kalau bawa Alkitab bisa juga buka. Kalau ada HP suci juga boleh buka. Daniel pasal yang pertama ayat ke-7 firman Tuhan berkata, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, Azaria dinamanya Abednego. Jadi nama-nama ini adalah pemberian dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka diberikan nama beda karena mereka ini adalah orang Israel atau orang Yehuda yang hidup di masa pembuangan. Daniel, Mesak, Sadrak, Abednego ini adalah orang-orang Yehuda yang hidup di masa pembuangan tetapi memiliki keahlian-keahlian tertentu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi persoalan adalah mereka harus hidup di situasi yang tidak baik. Mungkin Bapak Ibu dan saya juga menjadi seperti Daniel, Mesak, Sadrak, Abednego masa kini. Kita ingin hidup benar, tetapi ada orang-orang sekitar kita yang menentang kita. Ada orang-orang yang ingin coba membawa kita kepada hal yang tidak benar, memberikan tawaran, memberikan ajakan, memberikan himbauan untuk kita tidak memilih yang benar. Tapi pagi hari ini mari kita belajar untuk tetap hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran adalah harga mutlak atau adalah sesuatu yang mutlak di dalam mengiring Tuhan. Kebenaran itu tidak bisa dikamirkan. Kebenaran itu tidak bisa dicampur adukkan. Kebenaran adalah suatu nilai mutlak yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka lakukan, apa yang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego lakukan untuk tetap hidup dalam kebenaran. Mari kita belajar dari ketiga tokoh ini. Apa yang mereka lakukan untuk mereka tetap hidup dalam kebenaran? Yang pertama adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Untuk kita bisa hidup benar di dalam Tuhan, untuk kita bisa tetap hidup dalam kebenaran, kita harus memiliki mindset, pola pikir hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan itu maksudnya adalah kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak lagi menggantungkan hidup kita kepada apa yang kita punya, apa yang kita miliki, tetapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya siang dan malam merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah engkau dan saya hari ini hidup dalam takut akan Tuhan? Kitab Daniel 1 ayat 4 berkata begini, inilah gaya hidup mereka, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini dikenal di masa itu adalah orang yang tidak mempunyai celah, orang yang selalu memahami berbagai hikmat daripada Tuhan. Mereka adalah orang yang hidup dekat sama Tuhan. Mereka adalah orang yang hidup dekat dengan pergaulan dalam artian dengan firman Tuhan atau hukum Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita hari-hari ini masih tetap pegang firman Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang masih hidup dalam tuntunan firman Tuhan, atau kita sudah tergerus oleh karena situasi saat ini, situasi yang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Kita tidak lagi berani memilih yang benar. Kita berkompromi dengan dunia, kita berkompromi dengan dosa supaya kita bisa bertahan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan dunia. Mereka tetap mempertahankan hidup mereka di hadapan Tuhan. Daniel 1 ayat 17 berkata begini, Bapak Ibu. Saya tidak tampilkan ayatnya, tetapi Daniel 1 ayat 17 berkata, kepada keempat orang muda itu
Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa memiliki pengetahuan, bisa memiliki hikmat, bisa memiliki sesuatu yang benar, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kehebatan kefasihan mereka, tetapi karena hubungan dekat kepada Allah, sehingga Allah memberikan mereka hikmat dan pengetahuan itu. Untuk kita bisa hidup dalam kebenaran, yang pertama, hidup dekat dengan Tuhan, atau hidup takut akan Tuhan. Itu kuncinya, Bapak Ibu. Tidak ada cara lain. Pak, saya banyak mendengar, Pak. Beberapa hari yang lalu saya tuliskan di Facebook, di status gereja kita GBI Mandalika. Ada banyak orang berpikir hidup benar itu karena sering ikutin seminar, sering mengikuti seminari ataupun ikutin kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani, dan yang terakhir sekarang ini lagi ngetren sering ikutin hamba-hamba Tuhan bicara di YouTube. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang membuat kita benar bukan berapa banyak yang kita dengar, bukan berapa banyak yang kita baca, tapi berapa banyak engkau dan saya melakukan firman itu dengan hidup takut akan Tuhan. Hari ini, adakah engkau dan saya hidup dalam takut akan Tuhan, atau sudah jauh daripada Tuhan? Yang kedua, apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang mereka lakukan atau Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel lakukan untuk tetap hidup dalam kebenaran? Yang kedua, selain mereka hidup dalam takut akan Tuhan, maka yang kedua adalah mereka selalu hidup dalam kekudusan. Mereka hidup dalam kekudusan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego selalu hidup dalam kekudusan. Maksudnya apa? Mereka tidak mencemarkan dirinya dengan segala tawaran-tawaran dunia yang mereka terima. Waktu mereka diangkat dari bangsa Yehuda yang dipilih untuk menjadi orang yang memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan pengarahan atau memberikan seperti pengetahuan kepada kerajaan Nebukadnezar, mereka dipilih dari orang yang dibuang, dari orang yang tidak dianggap tetapi diangkat. Ini luar biasanya dari Daniel, Mesak, Sadrak, dan Abednego. Mereka tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia kepada mereka. Mereka tetap hidup benar. Waktu di masa pembuangan sebagai orang Yehuda, mereka sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Waktu mereka dipindahkan atau dipromosikan kepada satu situasi yang lebih baik, dalam arti mereka tidak di pembuangan tetapi di dalam kerajaan, di lingkungan kerajaan, mereka tidak merubah gaya hidupnya. Mereka tetap sama, hidup dalam kekudusan dengan cara mereka tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak kita yang masih tetap menjaga kekudusan waktu kita mendapatkan tawaran-tawaran tertentu. Bapak Ibu, saya jumpa banyak, tidak ada di tempat ini, tetapi di tempat di mana saya pernah melayani, diundang untuk melayani, diundang untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak kesaksian, Bapak Ibu. Pak, dulu ini jemaat kami, dulu rajin kali, tapi sekarang setelah punya usaha yang maju, Pak, aduh Tuhan, jarang datang, Pak. Loh, kenapa? Sibuk katanya. Kadang-kadang aneh, saya suka merenung dengan sangat mendalam, Bapak Ibu, karena saya ini dari seorang yang tidak takut Tuhan, tidak mengenal Tuhan, setelah itu mengenal Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup mulai melayani Tuhan. Saya bukan nyaman di situasi yang dulu, tapi saya buang semuanya itu. Saya hanya fokus kepada Tuhan, karena saya hanya menikmati apa yang Tuhan pelihara dalam hidup saya. Bapak Ibu, kalau bisa melihat saya sampai hari ini dengan situasi yang sangat baik menurut kacamata dunia, itu karena Tuhan. Saya nggak pernah kekurangan, saya nggak pernah kelaparan,
Saya nyatakan Tuhan pelihara 1001 cara. Kalau dunia mengatakan 1001 cara menuju satu tempat yang ingin dituju, maka Tuhan punya 1001 cara untuk memelihara hidup kita orang yang percaya kepada. Tetapi ada banyak saat ini orang-orang percaya, waktu menerima promosi-promosi tertentu, waktu mendapatkan promosi kesempatan tertentu, mereka bukan semakin dekat sama Tuhan, mereka bukan semakin intim dengan Tuhan, tapi mereka justru semakin jauh dari Tuhan dengan berbagai alasan. Saya berdoa Bapak Ibu bukan termasuk golongan atau bilangan yang demikian. Saya berdoa Bapak Ibu adalah orang yang diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu adalah orang yang disertai Tuhan, amin. Tapi Bapak Ibu juga adalah orang yang hidup takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan, katakan amin. Jangan tergoda. Ada pilihan dan tawaran yang ditentukan. Ada satu kesempatan saya mendapatkan tawaran untuk meninggalkan pelayanan dan fokus kepada usaha. Di tengah-tengah situasi saat ini, udahlah, saya bukain kamu toko, kamu gak usah keluar modal, kamu bisa dapat segalanya. Saya bilang sama dia, bagaimana pelayanan? Ya pelayanan terserah kamu, kamu mau layani boleh, enggak apa-apa, tapi pasti usahanya memberkati kamu. Bapak Ibu, dengan situasi saat ini, siapa yang tidak tergiur? Siapa yang tidak mau? Tapi saya bilang tidak, terima kasih buat tawarannya. Saya tidak menjawab lebih, saya hanya bilang tidak, terima kasih buat tawarannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka terakhir ini saya suka berdoa begini, Tuhan berkatilah jemaat, usaha jemaatmu, berkatilah pekerjaan jemaatmu yang membuat mereka diberkati tetapi tidak jauh daripadamu. Jadi doanya diubah. Dulu Tuhan berkati jemaatmu dalam nama Yesus, mereka diberkati menjadi orang yang sukses dan segalanya, amin. Tapi sekarang ditambah sedikit. Tuhan berkati jemaatmu menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang luar biasa pekerjaan usaha mereka, tetapi tidak membuat mereka jauh daripadamu. Terakhir di doa pribadi saya tambahkan lagi, jikalau itu membuat mereka jauh daripadamu, Tuhan ambil itu dari mereka. Karena lebih baik dia kekurangan tapi takut akan Tuhan daripada kelebihan jauh daripada Tuhan. Berarti saya mendoakan dia masuk jauh daripada Tuhan. Saya berdosa setelah merenung. Saya berdosa. Misalnya saya doain si A ini sukses, tadinya melayani Tuhan, wah luar biasa, semangat, antusias, semua untuk Tuhan. Begitu sudah kerjanya nggak diganggu. Tapi kalau hari Minggu dia bilang saya kerja juga Pak Minggu. Loh, kok jadi begitu diberkati, kok jadi lupa Tuhan ya? Ini bahaya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel luar biasa. Mereka berempat, apa yang mereka lakukan untuk tetap hidup dalam kebenaran adalah hidup dalam kekudusan. Mereka mendapatkan tawaran, lihat tawaran yang diberikan kepada mereka. Daniel 1, 12 dan 16. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Kemudian pejenak itu selalu mengambil makan mereka dan mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Jadi situasinya begini Bapak Ibu, waktu Daniel, Mesak, Sadrak dan Abednego diangkat dari pembuangan menuju kepada kerajaan Nebukadnezar, tinggal di dalam kerajaan, maka setiap orang yang tinggal di sana makan semeja atau menikmati hidangan yang raja nikmati. Yang menjadi perbedaan, menjadi persoalan adalah hidangan-hidangan yang dimakan itu adalah hidangan-hidangan yang najis, hidangan-hidangan yang tidak berkenan di hadapan Allah, hidangan-hidangan yang tidak membuat mereka mempermuliakan Tuhan. Nah Daniel tidak tergiur dengan daging, arak, anggur, segala macam itu. Itu adalah sesuatu yang nikmat, itu adalah sesuatu yang luar biasa menurut ukuran dunia, tapi tidak di hadapan Allah. Apa yang Daniel lakukan? Di ayat 12 tadi dikatakan, Daniel mengatakan kepada salah satu pegawai kerajaan Nebukadnezar yang memberikan mereka atau merawat mereka. Daniel bilang, adakanlah percobaan dalam artian dengan hamba-hambamu
selama 10 hari. Daniel bilang sama mereka, kalau memang menurut kalian dengan makan dan minum yang baik tentang seturut dengan raja itu membuat sehat, maka bikinlah satu tandingan, bikinlah satu perbandingan. Kalian tetap minum itu, kami berempat tetap minum dengan kebiasaan kami di Yehuda, dengan kebiasaan kami hidup takut akan Tuhan, yaitu kami hanya minum air putih dan makan sayur, nggak usah daging, nggak usah arak, nggak usah anggur. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak menjadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita pakai kata istilah dunia, aji mumpung udah ditawarin Pak, ya kita makan aja Pak. Aji mumpung Pak, namanya juga teman-teman semua. Ya main judi sekali kan gak apa-apa Pak, gak ada yang lihat kok Pak, orang gereja gak ada yang lihat. Ya Pak, aji mumpung gaul dengan kawan-kawan, daripada saya dijauhin Pak, rokok sebatang kan gak apa-apa. Iya Pak, gak apa-apa lah Pak, bohong dikit Pak untuk kebaikan. Itu tawaran dunia. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Tuhan tidak pernah memberikan toleran dengan dosa. Roma pasal 6 23 dengan jelas katakan, sebab upah dosa adalah maut. Nggak ada di situ ditulis. Sebab upah dosa yang kecil adalah pengampunan yang selanjutnya. Sebab upah dosa yang besar adalah maut. Nggak ada. Alkitab hanya menulis, Rasul Paulus hanya menulis di dalam kitab Roma pasal 6 23, sebab upah dosa adalah maut. Selesai. Dosa, semua dosa. Pak, mau dari kadar yang 1%, 0,0,1% dosa. Hukumannya maut. Ngeri ya Pak? Iya ngeri. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus Kristus. Mungkin kita melakukan kesalahan itu, tapi 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jikalau kita mengaku dosa kita, Ia Allah yang adil, Ia Allah yang setia, Ia akan mensucikan, Ia akan mengampuni dosa kita. Kita melakukan dosa, Bapak Ibu, saya berkata, melalui kesempatan ini kita punya pelanggaran, ada banyak mungkin kesalahan yang kita lakukan. Jangan jauh dari Tuhan. Dosamu tidak boleh membuat engkau jauh dari Tuhan. Dosamu harus membuat engkau semakin dekat kepada Tuhan. Gereja adalah tempat orang berdosa berkumpul untuk dipulihkan. Gereja adalah tempat orang-orang yang dipulihkan untuk menjadi berkat di luar sana. Gereja adalah tempat orang-orang di mana sudah mengalami pemulihan, sudah menjadi berkat di luar sana. Mereka juga menjadi utusan-utusan Tuhan untuk pergi menyelamatkan banyak orang. Amin. Jangan menjadi alergi, Pak, saya melakukan dosa, Pak, saya nggak layak masuk gereja. Siapa bilang? Itu hanya tipu silat daripada si jahat. Itu hanya akal-akalan si jahat supaya kita jauh dari Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan kasih jalan. Memang Roma, katakan Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Tetapi ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jikalau kita mengaku, kuncinya adalah mengaku. Pak, saya orang berdosa, Tuhan saya orang berdosa, ampuni saya. Maka Tuhan akan mengampuni engkau dan menyucikan engkau dan saya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka mendapatkan tawaran itu, mereka bukan berbahagia, hore, makan enak. Kan Bapak Ibu tahu di pembuangan susah makan, namanya orang dijajah. Mana ada yang makan enak? Semua yang kerja roti. Bapak Ibu yang hidup, sama Cik Moy, yang hidup di tahun-tahun 40-an atau tahun-tahun 60-an, masa-masa yang sulit di dalam penjajahan, mana ada yang makan enak? Namanya juga dijajah. Ya roti karena singkong karena udah keseringan ya jadi enak. Tapi di awal-awal mana ada yang enak? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapatkan kesempatan ini, mereka tidak bersorak-sorak dengan keadaan yang baru, karena mereka tahu bahwa itu sesuatu yang tidak kudus. Maka mereka berkata kepada penjenengan itu, biarkanlah kami diberikan
air untuk diminum, tanpa anggur, tanpa daging, dan tanpa segala hal yang menajiskan. Mereka tetap hidup dalam kebenaran dengan tetap menjaga kekudusan. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, menjaga kekudusan. Yang ketiga, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel tetap hidup memilih kebenaran, yaitu mereka hidup dalam kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita sudah hidup takut akan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita sudah hidup dalam kekudusan, tapi sempurnakan itu dengan hidup dalam kesetiaan. Banyak orang percaya mereka sudah tidak melakukan dosa. Banyak orang percaya sudah melakukan hubungan dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat doa. Itu baik dan benar, tapi mereka tidak setia. Di waktu-waktu tertentu mereka akan berubah. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, sampai ke ujung hidupnya mereka tetap setia kepada Allah Israel tanpa kata-kata apapun juga. Kita lihat buktinya. Daniel 3 ayat 16-18 ini adalah ayat yang paling favorit. Guru-guru sekolah minggu suka cerita, pengkhotbah suka khotbahkan tentang kesetiaan, tapi saya kutip ini menjadi penting di dalam memilih yang benar. Daniel 3 16-18 berkata, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Situasinya begini Bapak Ibu. Jadi di di Daniel 3 itu ada satu situasi, ada orang-orang Nebukadnezar atau orang-orang kafir waktu itu tidak suka dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka menjadi orang yang lebih dalam hikmat pengetahuan mereka lebih, karena mereka diberkati Tuhan, karena mereka menerima urapan daripada Tuhan, sehingga mereka lebih di atas rata-rata, sehingga menimbulkan kebencian, menimbulkan orang-orang yang sirik atau orang-orang yang merasa tersaing. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Orang-orang itu datang kepada Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, Raja, andaikan ini kalau engkau sudah mendirikan patung rajamu, biarlah semua orang harus sujud kepada patung itu, menyembah kepada patung itu. Waktu tiupan sangkakala, waktu tiupan rebana, waktu ada suara kecapi dan segalanya, semua rakyatmu harus sujud menyembah patungmu. Dan raja memandang itu sesuatu yang baik, sehingga raja mengesahkan peraturan itu dan berkata di seluruh kerajaan Nebukadnezar, setiap orang yang mendengar musik ataupun mendengar tiupan sangkakala, ada gambus, ada kecapi itu waktu dimainkan, maka semua rakyatku harus sujud kepada patungku, yaitu patung emas Nebukadnezar. Situasinya seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang yang satu level dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tahu bahwa ketiga, keempat orang termasuk Daniel adalah orang yang tidak pernah tercemar. Mereka selalu hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Mereka selalu jaga itu. Tapi mereka ingin uji kesetiaan mereka. Kalau sudah diperhadapkan dengan malam, masih setia nggak mereka? Maka dibikinlah peraturan yang ketat ini. Setiap orang yang tidak sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar, mereka harus dihukum mati, dibakar di perapian api. Bapak Ibu, kita kena api sedikit aja, tangan kita udah begini-begini. Ini ketiga orang ini, Bapak Ibu, di kisah akhir ceritanya mereka dimasukkan ke tungku api yang 7 kali lebih panas dari biasa. Yang sekali saja sudah panas, ini ditambah menjadi 7 kali. Alkitab mencatat orang yang membawa ketiga orang ini belum sampai, mereka sudah mati terbakar karena saking panasnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu itu keluarlah perintah itu dan dilakukanlah perintah itu. Apa yang terjadi? Waktu semua sudah sujud, 3 orang ini tidak sujud, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini jawaban mereka kepada Raja Nebukadnezar. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya, dengar baik, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku
dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, Abednego teruji dalam kesetiaan. Mereka bukan hanya hidup takut akan Tuhan, mereka bukan hanya hidup kudus dalam Tuhan, tapi mereka hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, walaupun nyawa taruhan. Bapak Ibu, jangan gara-gara perut yang hanya sejengkal kata orang kita jual iman kita. Jangan hanya gara-gara kursi yang empuk, yang mungkin 15 juta satu kursi kita duduk nyaman, kita jual Yesus kita. Gara-gara hanya jabatan yang dipromosi dari eselon 1, eselon yang paling rendah eselon 4 ya, menjadi eselon 1, kita menjual Yesus kita. Jangan gara-gara dari rumah tipe 36 menjadi rumah yang gedung, kita jual iman kita. Jangan gara-gara dari mobil Xenia menjadi Alphard, kita jual iman kita. Tetaplah setia walaupun engkau harus jalan kaki. Amin. Tetaplah setia kepada Allah walaupun engkau harus puasa karena tidak ada makanan di rumahmu. Tetaplah setia kepada Tuhan walaupun rumahmu bocor, rumahmu tidak ada apa-apa lagi. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara engkau dan saya. Jikalau Elia Tuhan bisa pelihara di Sungai Kerit tanpa makanan dan minuman, Tuhan bisa memanggil burung gagak untuk memberikan roti dan daging, maka percayalah di masa sekarang ini juga ada banyak burung gagak yang Tuhan bisa pakai untuk memelihara hidupmu dan hidupku. Tidak ada alasan bagi kita meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus hanya masalah-masalah dunia ini. Jangan tinggalkan Tuhan hanya gara-gara perut yang sejengkal ini, Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Tuhan hanya gara-gara masalah pakaian yang menghangatkan badan kita. Mari kita setia. Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan hanya pakaian, bukan hanya perut sejengkal, bukan hanya kenyamanan, tetapi nyawa mereka pun mereka berikan untuk Tuhan. Karena mereka tahu Allah yang mereka sembah sanggup memelihara hidup mereka. Dan Bapak Ibu tahu kisah dari akhir Sadrak dan Mesak dan Abednego ini. Waktu raja melihat mereka ada di dalam tungku yang menyala-nyala, Tuhan melihat bukan lagi 3 pribadi, tapi sudah menjadi 4. Karena ada malaikat yang diperintahkan Allah menjaga mereka selama di dalam perapian itu. Alkitab mencatat dalam kitab Daniel, mencatat Daniel 3 dan seterusnya, membaca, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dikatakan tidak sehelai rambut pun dari ketiga orang ini yang terbakar, bahkan bajunya pun tidak, karena ada Allah yang memelihara mereka. Hari ini saya mengatakan, engkau dan saya boleh mengalami kekurangan secara daging, tapi tidak sehelai pun rambutmu jatuh di bawah tanpa sepengetahuan Tuhan. Beranilah hidup memilih yang benar, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Daniel di kisah yang lain, kisah Daniel pasal yang ke-7 sampai pasal 9, Daniel juga diperhadapkan yang sama. Daniel harus menyangkal imannya untuk datang mencari Tuhan setiap hari 3 kali untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Daniel? Daniel menentang setiap titah yang membuat dia jauh dari Tuhan. Dia tetap setia. Dia tetap setia. Dan akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa. Apa yang terjadi? Allah memerintahkan malaikat mengkatuk mulut singa, sehingga tidak seekor singa pun mencamar Daniel. Tetapi waktu Daniel dikeluarkan, orang yang mengadukan Daniel masuk. Begitu orang itu dimasukkan ke gua singa yang sama di mana Daniel dikeluarkan, singa langsung memakan orang itu. Bapak Ibu, saya mengatakan, kesetiaan kita diuji bukan waktu kita diberkati. Kesetiaan kita diuji bukan waktu kita kaya dan hebat. Kesetiaan kita diuji bukan waktu kita sehat. Kesetiaan kita diuji waktu kita ada di titik paling telat. Maka kita Mazmur 23 4 berkata, walaupun engkau dan saya berjalan dalam lembah kekelaman, gadahku dan tongkatku akan menyertai kau. Apapun pergumulan kita hari ini, datang sama Tuhan. Apapun persoalan kita hari ini, cari Tuhan. Kesimpulannya bagi kita, saya tahu maksud dari singer maju ke depan. Kesimpulannya bagi kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua yang baik
belum tentu benar. Tetapi semua yang benar pasti baik. Mari kita berani memilih yang benar. Dengan apa? Hidup dekat kepada Tuhan. Yang kedua, hidup dalam keputusan. Dan yang ketiga, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Apapun situasi kita, apapun persoalan kita, datanglah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Tidak bersyukur Ku mau seperti-Mu, Ku mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Siap berhaleluya, demikian hidupku. Yes. Kita Mari datang kepada-Mu. berapa kuasa Roh-Mu, Yes, Lord. mengibarui selalu. Jadikanku arah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Tentukan seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti Mari datang kepada Yesus. Hari ini biarkan hidupmu dituntun oleh Roh Allah. Biarkan hidupmu dipimpin oleh kebenaran firman. Untuk tetap kita hidup dalam kebenaran yang hidup dalam kebenaran yang Tuhan mau. Untuk kita lakukan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, ini kami di hadapan Bapa. Biarkan musik saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa waktu ke depan. Mari kita datang kepada Tuhan. Masihkah kau dan saya hidup dalam takut akan Tuhan saat ini? Di situasi yang saat ini mungkin membuat kita goyah secara daging. Masihkah kau dan saya tetap setia kepada Tuhan? Masihkah kau dan saya tetap menjaga kekudusan di dalam Tuhan? Jikalau karena situasi saat ini kau menjadi lemah, jikalau karena situasi saat ini kau menjadi jatuh di dalam semua kelemahan itu, datanglah kepada Tuhan. Mari kita hampiri Dia. Mari kita datang kepada Dia. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan sampai selamanya. Dia tetap mengasihi kita. Tapi Dia butuh respon kita. Dia butuh pengakuan kita. Dia butuh apa yang menjadi komitmen kita di hadapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau pribadi yang tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Maukah kau mengaku
Mari berdoa. Mari sampaikan apa yang menjadi keluh kesah. Yesus, tidak syukur. hidup taat dan setia di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman, buat Pak Sued yang telah menyampaikan firman. Biarlah Tuhan Engkau melipatkan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, hikmat-Mu kepada Pak Sued dan kepada setiap kami semuanya Tuhan. Engkau mengajari kami lebih lagi taat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Baik, dan saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Saat kita akan memberikan persembahan sambil kita mendengarkan pengumuman. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami sangat berbahagia dapat beribadah bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah doa syafaat sementara waktu kita pindahkan ke rumah masing-masing jemaat, tetapi hari Jumat pukul 19.30 WIB. Pada sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB secara online di YouTube GBI Madani Media. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persembahyan, ucapan syukur
BCA atas nama rekening PDGI Mandarin Rincian. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, pelayanan worship leader, singer, dan pemain musik. Kita akan mengadakan pertemuan pelayan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, pukul 19 bertempat di gereja. Gembala sidang, GKM, staf, dan seluruh pekerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Saya mengundang pendoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini. Kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di gereja ini, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan yang memerdekakan kami, menuntut kami ke jalan yang benar. Berkati hamba yang melintas cerita, menjadi berkat kita semua. Tuhan, pakai hamba-Mu ini lebih lagi dan tambahkan urapan-Mu. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan memakai gembala kami, Bapak Ingin Chandra dan Ibu Gembala, beserta seluruh pekerja, diaken, yang kami untuk sama-sama melayani di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami dan jemaah-Mu diberi kesempatan untuk mengembalikan persembahan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk mengambil bagian memperluas kerajaan-Mu di Buana ini. Berkati kota kami, kota Binjai dan sekitarnya. Jauhkan kami dari mara bahaya, lindungi kami dari gangguan iblis yang ingin mengacaukan kota ini. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota ini. Kami juga berdoa untuk jemaat yang beribadah di gereja ini. Berkati keluarganya, berkati kehidupannya, berkati usaha dan pekerjaannya agar selalu berhasil. Kami juga berdoa untuk penggunaan GC agar selalu patuh dan taat pada orang tua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini agar bangsa dan negara ini tetap aman dan berperang dalam melawan-Mu. Berkati pemimpin bangsa kami agar kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah bangsa ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Sebelum kami pisah satu sama lainnya, kami rindu Tuhan memberkati kami melalui hamba-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tangan dan ulanglah dengan membawa berkat yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan